Halo Sobat Budi Mulia. Wah, udah lama banget ya kita nih nggak konten, nggak ngupload. Nah, kali ini gimana nih kabar kalian ya? Semoga Sobat Budi Mulia baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita hadir nih, tapi nggak podcast, tapi nggak ngisi materi. Kita hadir dengan segmen baru nih, namanya Gak Bisa Tidur. Nah, Gak Bisa Tidur apa sih? Gak Bisa Tidur adalah konten yang kita sajikan untuk kalian semua, para Sobat Budi Mulia yang setia nih untuk nungguin kita, dimana Gak Bisa Tidur ini konten yang berisikan horor, cerita horor, pokoknya semua yang berhubungan dengan horor-horor deh. Bersama aku, Sylvie, kali ini dalam beberapa menit ke depan aku akan menyajikan cerita rumah horor. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Check it out. Nah, kali ini aku akan membahas rumah misteri yang berada di daerah California, yaitu rumah misterius Winchester. Nah, rumah ini dikenal dengan rumah menyeramkan dan aneh. Nah, tapi kenapa sih aneh? Ya, pada rumah ini terdapat kaca jendela yang mengarah ke ruangan lain. Jadi biasanya kan kita kaca jendela itu biasanya mengarah ke pemandangan di luar ya, tapi ini kaca jendelanya itu justru mengarah ke ruangan lain, jadi terkesan sangat aneh. Nah, pada ruangan ini juga dibangun dengan ukuran yang aneh gitu ya. Jadi biasanya bangunan itu bentuk dan ukurannya itu simetris ya. Kalau ini tuh ada yang kecil banget, ada yang gede banget, jadi bener-bener abstrak gitu ya bangunan rumahnya. Dan tangga di rumah ini juga rata-rata itu dibentuknya itu menyerupai labirin. Jadi biasanya tangga cuman menjerumus ke atas gitu ya, ini dibentuk jadi labirin. Lalu selanjutnya juga banyak pintu yang dibangun, tapi itu nggak mengarah kemanapun. Jadi pintu tiba-tiba tembok pasti buka. Pintu yang menyeramkan lagi di Winchester House ini juga ada pintu yang tiba-tiba mengarah keluar gitu ya. Jadi kalau kalian gak hati-hati keluar bener-bener langsung jadi langsung ke bawah, kalian bisa terjun ke lantai bawah gitu. Itu serem banget. Dan yang lebih anehnya lagi, di rumah Winchester ini memiliki 160 ruangan dengan ribuan pintu dan jendela yang terdiri dari 40 kamar tidur, 47 perapian, 17 cerobong asap, 2 basement, 3 elevator, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget bangunan-bangunan yang aneh gitu ya di dalam rumah ini. Nah, kenapa sih bisa diciptakan ruangan-ruangan aneh? Kita langsung aja nih ke ceritanya. Oke, masuk ke latar belakangnya. Rumah ini dimiliki oleh seorang bangsawan bernama Sarah Winchester yang merupakan istri dari pengusaha senapan ternama bernama William Wirt Winchester. Nah, Sarah ini merupakan bangsawan yang lahir pada tahun 1840 dan tumbuh menjadi seorang terpelajar. Sarah bisa menguasai 4 bahasa, lalu kemudian menikah dengan William yang lalu dikaruniai oleh seorang anak bernama Annie Winchester. Nah, berbeda dengan keluarga-keluarga lainnya ya. Biasanya kalau kita punya anak ya biasanya lebih banyak rezeki yang lebih banyak rezeki ya yang melimpahi keluarga tersebut ya. Tapi berbeda dengan keluarga Winchester ini, setelah mereka dikaruniai anak ya, banyak banget kemalangan-kemalangan yang beruntun menimpa mereka ya. Salah satu contohnya setelah anaknya ini yang baru lahir pada usia 40 hari, Annie ini meninggal karena sebuah penyakit. Ya, tak lama dari itu, pada tahun 1881, suaminya William Wirt Winchester meninggal diakibatkan terkena serangan TBC. Nah, pasca kematian suaminya, ya, banyak orang-orang di sekitar yang menduga bahwa kemalangan yang dialami Sarah ini diakibatkan oleh roh-roh yang meninggal akibat orang-orang yang meninggal akibat senapan yang dibuat oleh suaminya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, jadi suaminya Sarah ini adalah seorang pengusaha yang memiliki pabrik senapan. Nah, jadi diduga orang-orang yang meninggal akibat senapan suaminya ini menuntut balas dendam gitu ya kepada keluarga Winchester ini gitu, agar keluarga ini ikut meninggal gitu ya dengan mereka. Nah ya, setelah suaminya meninggal, Sarah ini mendapatkan banyak sekali kekayaan ya. Sarah Winchester mewarisi lebih dari 20 juta US dollar atau setara dengan 550 juta US dollar saat tahun 2020.
yang dirupiahkan itu mencapai 7,8 triliun. Wah, ini angka yang benar-benar fantastis pastinya. 7,8 triliun, udah bukan miliar lagi. Jadi nggak bisa dibayangkan ya sekaya apa seorang Sarah Winchester ini. Selain itu, dia juga memiliki hampir 50% kepemilikan Winchester Reference Arms Company, yaitu perusahaan suaminya itu yang memberinya dia penghasilan per hari yang setara dengan $27.000 atau setara dengan 386 juta. Jadi walaupun dia udah nggak punya suami, Sarah ini tetap memiliki penghasilannya, jadi tetap kaya ya, single mom yang kaya. Oke, nah tapi walaupun bergelimbang hartanya, mungkin kalau kita mikirnya Sarah tetap bahagia, nah ternyata enggak ya. Walaupun bergelimbang harta nih, Sarah ini tetap memiliki depresi ya. Dia memiliki depresi yang lumayan akut dan tidak hanya karena kehilangan suami dan anaknya, tapi ternyata Sarah ini sering sekali diganggu oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang membuat dia tidak bisa tidur, tidak tenang. Nah, dan diyakini oleh masyarakat sekitar itu roh-roh yang telah meninggal karena senapan suaminya. Nah ya, karena tidak tahan ya, Sarah ini makin depresi ya. Dia akhirnya memanggil paranormal ya untuk membuka pintu komunikasi dengan roh-roh yang sering mengganggunya tersebut, kayak untuk diajak komunikasi lah. Kenapa gitu ya, kenapa terus-terusan ganggu dia gitu ya, dia ini ingin hidup tenang lah ya. Nah dan setelah paranormal ini membuka pintu komunikasi, akhirnya paranormal ini meminta Sarah untuk pindah ke daerah bagian barat dan membangun sebuah rumah, tapi dengan catatan Sarah tidak boleh menghentikan pembangunan rumah tersebut walaupun hanya 1 hari saja. Nah, atau jika Sarah berani melanggar hal tersebut ya, Sarah akan ditemukan mati tewas mengenaskan. Nah, itulah sebabnya kenapa Sarah itu terus-terusan membangun rumahnya yang kita sekarang kenal dengan sebutan Winchester House. Nah, setelah mendengar perkataan paranormal tersebut nih, Sarah pun meninggalkan rumahnya dan pindah ke daerah California. Pada tahun 1884, Sarah membeli sebuah rumah dan mengikuti perkataan paranormal. Jadi Sarah ini langsung buru-buru ya, nggak pikir panjang, beli rumah langsung aja ya. Sarah ini merekrut orang-orang untuk bangun rumahnya. Nah karena buru-buru ini, jadi Sarah nggak menggunakan jasa arsitek nih ya untuk membangun rumahnya. Nah jadi semua yang ada di rumahnya itu benar-benar sesuai dengan keinginannya Sarah. Nah ini juga yang menyebabkan kenapa sih Winchester House ini bentuknya aneh-aneh gitu ya. Karena Sarah ini jadi misalnya pengen apa, langsung aja bilang ke bangunannya, pengen ada ini, pengen ada ini. Nah itulah jadi agak abstrak gitu ya bangunan rumahnya ya si Sarah ini. Nah, dan sampai akhirnya karena mengikuti syarat dari paranormal tersebut tuh ya, nggak boleh berhenti membangun ya. Selama puluhan tahun ya, pembangunan rumah itu terus dilakukan terus menerus dari tahun 1884 sampai 1922. 38 tahun dia nggak berhenti bangun rumah terus menerus ya. Tetapi pembangunannya memang sempat terhenti nih guys, di tahun 1906 karena saat itu terjadi gempa ya, dan beberapa bagian rumah ini sempat hancur tapi dibangun kembali nih oleh si Sarah. Nah, kenapa sih pembangunan ini berhenti? Jadi pada tahun 1922 saat itulah Sarah Winchester menghembuskan napas terakhirnya. Nah, karena Sarah meninggal ini, itulah kenapa Winchester House tidak lagi dibangun. Mungkin aja ya kalau Sarah ini masih hidup gitu ya sampai sekarang, pasti Winchester House masih aja dia bangun gitu ya, sesuai dengan perkataan paranormal ya. Jadi terus aja dilanjut, entah si Sarah ini mau bangun apa lagi di rumahnya ini yang udah sungguh sangat banyak ruangannya. Nah
Jadi kita kan berpikir ini rumah Winchester ini sangat amat megah ya, seperti kastil ya. Jadi pasti kita mikir wah Sarah senang nih tinggal di sini ya kan. Tapi ternyata walaupun udah membangun rumah ini sedemikian megahnya, Sarah ini tidak tinggal di sini ya. Jadi dia ini punya rumah lain. Nah, dia ini hanya memakai rumah ini sebagai sarana komunikasi dengan suaminya terkadang. Jadi menurut kesaksian juga dari para tukang-tukang, Sarah dan paranormalis suka melakukan ritual aneh ya. Dan Sarah ini suka berbicara sendiri ya, yang menurut tukang ini sepertinya ini Sarah ini sedang berbicara dengan roh suaminya. Jadi Sarah ini benar-benar masih sangat mencintai suaminya. Jadi dia nggak bisa move on gitu ya, masih gamon gitu ya sama suaminya, walaupun suaminya udah meninggal, dia masih saking cintanya, masih terus berkomunikasi terus dengan suaminya melalui ritual-ritual tersebut. Nah, walaupun Sarah punya rumah lain, tapi terkadang Sarah juga bermalam nih di rumah ini. Nah, jadi menurut si Sarah ya, ide dia untuk membangun rumah itu yang aneh itu sebenarnya ada sebabnya. Karena menurut dia, dengan dia bentuk aneh, salah satunya ada tangga yang berbentuk labirin. Jadi saat dia tinggal di sana, saat dia mau tidur gitu ya, itu roh-roh nggak ada yang ngikutin dia karena bingung dengan bentuk labirinnya ya. Lalu juga ada 13 kamar mandi yang hanya ada satu keran yang menyala, itu diperuntukkan biar roh ini bingung gitu ya kalau mau ngisengin Sarah gitu ya. Menurut Sarah sih seperti itu ya. Itulah kenapa bentuk rumahnya ini aneh gitu ya. Jadi dia biar nggak diikutin oleh roh-roh gitu ya, dia takut gitu. Nah, tapi benar aja sesuai perkataan paranormal, menurut pengakuan Sarah ya, semenjak Sarah membangun rumah tersebut, Sarah merasa dia ini udah lebih tenang ya, lebih tidak diganggu gitu ya. Menurut Sarah itu merupakan gambaran permintaan penerimaan maaf dari roh-roh yang diduga meninggal akibat senapan senapan yang dibuat oleh suaminya. Jadi ini gambaran permintaan maaf lah ya, bahwa oh ya mereka udah memaafkan gitu ya, karena si Sarah ini udah membangun rumah untuk para roh-roh tersebut gitu ya. Oke. Nah, terus Winchester House ini masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih ada dong Sobat Budi Mulia. Yes, jadi setelah Sarah meninggal, nah Sarah ini memberikan seluruh hartanya ini ke hartanya keponakannya bernama Mary. Nah, jadi selama hidupnya Mary ini merupakan sekretaris pribadi Sarah. Nah, tapi di dalam surat wasiat itu, rumah Winchester ini tidak didaftarkan gitu ya dalam list yang untuk diberikan ke Mary gitu ya. Jadi semua hartanya diberikan ke Mary, tapi tidak dengan rumah Winchester ini ya. Jadi nggak ada yang tahu nih rumah Winchester ini tuh sebenarnya punya siapa ya kan. Nah, dengan inisiatif Mary gitu ya, dia berinisiatif untuk mengambil seluruh barang yang ada di rumah itu. Lalu ia lelang. Nah, saking besarnya ya rumah Winchester ini, bahkan Mary ini membutuhkan waktu selama 6 minggu untuk mengosongkan perabotan-perabotan yang ada di rumah Winchester itu. Cuman untuk ngosongin perabotan aja itu butuh 6 minggu, saking banyak dan besarnya rumah Winchester ini ya kan. Nah, tapi karena si Sarah ini kan bangsawan ya, emang orang kaya gitu ya, sultan lah ya nih si Sarah dan ini. Jadi rumahnya ini dibangun itu bukan yang walaupun kelihatannya kayak buru-buru, tapi ini enggak yang asal-asalan aja. Jadi rumah ini nih dipenuhi dengan kekayaan yang tak terlihat senilai lebih dari $25.000. Kalau sekarang itu bisa $300.000 atau setara dengan 4 miliar yang menempel di rumahnya. Jadi contohnya kalau di Eropa sana itu kan suka ada jendela-jendela yang suka dibikin ukiran-ukiran. Nah, kayak gitu-gitu yang menempel di rumahnya aja itu setara dengan 4 miliar gitu ya. Sungguh sangat fantastis ya. Dan akhirnya setelah rumah itu dikonsokkan, ada seorang investor yang ingin membeli Winchester ini dengan harga $1.350 dengan hanya jarak 5 bulan setelah Sarah meninggal. Nah, jadi ini investornya ini otak-otak cuannya sudah bergerak gitu ya. Nah, jadi ini investor itu punya otak bisnis dan lalu membuka Winchester Mystery House ini untuk umum. Dan setelah dikomersilkan dengan investor ini, banyak kesaksian-kesaksian yang didapat dari para pengunjung bahwa melihat roh-roh yang
bahwa selalu melihat roh-roh yang lalu lalang dan sering sekali mendengar suara tepak kaki di rumah itu. Nah, jadi kalian sampai sekarang pun dapat guys ke sana, ke Winchester House, bahkan ada websitenya untuk beli tiket dari Winchester ini, namanya winchestermysteryhouse.com. Nah, jadi mungkin kalian yang kalau ingin berminat ke California, bisa kali ya kalian untuk ke Winchester House ini. Jadi Winchester House ini tuh bisa dibilang justru jadi wisata ya di sekarang. Kalau menurut aku itu ibaratkan ini tuh kayak Ancol ya. Jadi kalau di Ancol itu kan tiket masuk ke Dufan beda, SeaWorld beda. Nah, ini sama gitu. Winchester House juga gini. Jadi ada garden tour yang dia buka dan dibanderol harganya 10 sampai 20 dolar atau setara dengan 150 sampai 300 ribu. Terus ada daily tour ya, pas siang-siang itu tuh 20 sampai 42 dolar ya, setara dengan 300 sampai 600 ribu. Dan yang paling mahal itu flashlight tour, 30 sampai 50 dolar ya, 450 sampai 750 ribu nih untuk berada di dalam rumah Winchester ini. Dan yang uniknya lagi, Winchester House ini dapat di-booking guys, di-booking untuk hari-hari spesial. Wow, kira-kira siapa nih yang mau jadiin Winchester House sebagai hari spesialnya? Wah, gimana? Sungguh sangat amat seru banget kan kisah dari Winchester House ini. Mungkin dari kalian baru aja ada yang pertama kali denger cerita Winchester ini. Gimana menurut kalian? Komen-komen dong di kolom komentar. Menurut kalian semenarik apa sih Winchester House ini? Atau mungkin kalian abis ini ada yang langsung pengen ke California gitu ya, buat buktiin gitu ya seberapa unik Winchester House ini ya kan. Oke, mungkin segitu aja kali ya episode pertama dari Gak Bisa Tidur ini ya. Jangan lupa kepoin Instagram kita. Kita juga punya TikTok. Pastiin kalian untuk udah follow semua sosial media kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Boleh juga nih kalian request next Gak Bisa Tidur itu mau bahas apa sih. Oke, thank you semua Sobat Budi Mulia. Bye-bye.